Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sao Chen, apa akan baik-baik saja jika aku muncul di sini seperti ini? Ucap Sisi memegang pipi Qin Chen dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, bahkan jika seseorang skeptis, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Anda dibawa masuk olehku. Tempat percobaan surgawi ini sangat kuat. Bahkan jika itu adalah harta guru suci, itu mungkin tidak dapat membawa orang lain masuk ke dalamnya. Tapi cakram giok dan pohon ajaib 10.000 alam dapat menutupi napas Anda, jadi tidak masalah jika saya membawa Anda ke tempat ini. Jawab Qin Chen tersenyum. Ayo pergi, jangan biarkan kakak senior Zhou menunggu lama. Ucap Qin Chen melanjutkan. Ketika suara Qin Chen terdengar, mereka langsung naik ke langit, dan dalam beberapa saat, dia telah tiba di depan gua Murong Bingyun. Qin Chen, kamu bajingan, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu bahwa saya hampir ditangkap oleh iblis yaksa itu. Hah? Chen Sisi, ucap Murong Bingyun melihat Qin Chen dan Chen Sisi, dia berteriak karena malu. Segel yang ditempatkan Qin Chen sebelumnya sudah rusak. Dia dapat melihat bahwa di gua ini, Murong Bingyun mengalami pertempuran. Tubuh Murong Bingyun juga penuh dengan bekas luka, menunjukkan cahaya musim semi yang cerah. Namun, semangatnya sangat bagus, dan sepertinya ada beberapa pertumbuhan. Setelah dia berteriak, tiba-tiba dia tercengang. Dia menatap Chen Sisi di samping Qin Chen dengan tak percaya, dengan ekspresi heran di matanya. Dia berkata dalam hatinya, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia yang melepaskan aura yang mengerikan sebelumnya? Tanpa diduga, kamu tidak mati, ucap Qin Chen melirik Murong Bingyun. Ayo pergi, dan mengapa Sisi bisa muncul di sini? Anda tidak perlu tahu, apa yang harus Anda katakan selanjutnya, itu tergantung pada Anda. Saat Qin Chen berbicara, sedikit cahaya dingin muncul di matanya. Murong Bingyun langsung mengerti tujuan Qin Chen. Ini supaya dirinya mau menutupi, dan mau tak mau berkata, tidak masalah, aku akan menutupinya. Di lain sisi, di atas sungai roh jahat di luar gua, Wei Siking, Zhou Sheng dan lainnya masih tampak cemas. Sebelumnya, sungai roh jahat memancarkan udara dingin yang menakutkan. Setan-setan yang menyerang mereka dengan panik semuanya meraung ke sungai roh jahat, dan kemudian tidak ada yang terjadi. Mereka menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan tidak yakin apa yang terjadi di bawah. Tepat ketika semua orang khawatir dan bersiap untuk menjelajah ke tempat Qin Chen, 3 aliran cahaya mengalir ke langit dari sungai panjang roh jahat, dan datang kepada mereka. Itu adalah Qin Chen dan 2 wanitanya. Saudara Qin, saya tidak menyangka Anda akan bertemu dengan gadis yang terpisah dari Anda di sini. Sepertinya Tuhan benar-benar menjaga kita. Anda tidak hanya menemukan gadis kesayangan Anda, tetapi juga memberi tim kami lengan yang kuat. Ucap Zhou Sheng berkata dengan girang. Banyak putra dan putri suci dari rumah Guanghan di tempat kejadian juga memandang Chen Sisi dengan iri. Mereka menyadari bahwa Chen Sisi adalah gadis yang hilang sebelum Qin Chen datang ke Guanghan Mansion. Kali ini, mereka secara tak terduga bertemu di tanah ujian surga. Terutama ketika mereka tahu bahwa aura menakutkan yang telah membubung ke langit sebelumnya, ternyata berasal dari Chen Sisi. Kekuatan sebelumnya sangat menakutkan, bahkan Zhou Sheng dan Wei Siking terkejut. Semua orang mengerti bahwa Chen Sisi jelas tidak lebih lemah dari mereka. Setelah memperbaiki tim, semua orang terus berangkat, dan Qin Chen juga terus-menerus menghitung situasi di tanah harta karun ini, sembari mencari lokasi putra dewa. Tepat ketika kerumunan terbang untuk memperbaiki aura primordial, tiba-tiba, sekelompok monster kuat muncul lagi. Kelompok monster ini sangat aneh, itu adalah kumpulan wanita cantik. Hati-hati, ini adalah monster Banshee. Ucap Wei Siking dan Zhou Sheng terkejut.
Qin Chen juga tercengang. Dalam buku asalnya, Qin Chen juga mengetahui tentang monster Banshee yang mempesona. Dikabarkan itu adalah ras monster dari Meiju kuno. Meiju adalah ras peringkat menengah di antara 10.000 ras kuno. Ini sangat kuat, tetapi kemudian, karena hal-hal tertentu pertempuran besar pecah, dan membuat mereka hampir punah. Banshee yang tampak seperti manusia, sebenarnya adalah sejenis binatang purba, bukan ras manusia atau Meiju, tetapi sejenis monster. Setiap Banshee penuh dengan pesona dan sangat kejam. Mereka hidup dengan cara menyerap jiwa-jiwa dari berbagai ras. Mereka tidak hanya dapat memikat umat manusia, tetapi mereka juga dapat memikat para iblis, dan banyak ras lainnya. Mereka adalah binatang yang sangat menakutkan. Banyak putra dan putri suci Guanghan Mansion semuanya merasa pusing dan hampir muntah darah satu persatu, karena kekuatan pesona Banshee ini. Bahkan master seperti Wei Shiking dan Zhou Wusheng hampir saja terpesona. Selain itu, di antara kelompok Banshee ini, jelas ada pemimpin yang sangat pintar. Seringkali ketika Qin Chen dan yang lainnya akan menyerang, pihak lain akan mundur. Saudara Qin, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Ucap semua orang berkata dengan cemas. Qin Chen juga sedikit tidak sabar di hatinya. Dia tidak takut dengan gerakan Banshee yang mempesona ini, dan segera melompat dan masuk. Tiba-tiba, Qin Chen tenggelam ke dalam pasukan iblis wanita yang menawan ini. "Sisi, kamu tetap tinggal di sini," ucap Qin Chen berteriak, menggedor, dan memasuki pasukan Banshee dan segera menunjukkan kekuatan magis asli. Pada saat ini, Banshee yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan lagi, dan mereka berteriak dan meledak. Kekuatan mereka tersedot ke dalam tubuh Qin Chen dan menjadi bab baru di kitab asal. Banshee yang tersisa ketakutan dan marah. Tiba-tiba, pasukan Banshee ini berpisah. Sejumlah besar mereka bergegas langsung ke pasukan Guanghan Mansion, jelas untuk mengambil keuntungan. "Tidak baik," ucap Wei Shiking dan yang lainnya terkejut. Namun, pada saat Banshee ini bergegas, Chen Sisi malah tersenyum, dan jejak kekuatan pesona diam-diam lewat di matanya. Dalam sekejap, gerakan Banshee ini mandek, dan mata mereka menjadi kusam. Di bawah serangan Sisi, Banshee yang mempesona ini meledak satu persatu, dan pesona yang mengerikan itu dengan cepat ditelan ke dalam tubuh Chen Sisi. Chen Sisi adalah tubuh mempesona alami, dan juga telah menerima warisan rubah berekor 9. Bagaimana dia bisa takut dengan kekuatan pesona Banshee ini? Wei Shiking, Zhou Wusheng dan yang lainnya, yang sebelumnya masih cemas dan ketakutan, saat ini terkejut melihat pemandangan ini. Banshee pesona ini sangat kuat, dan bahkan mereka mungkin tidak dapat dengan mudah menolak pesona yang begitu mengerikan, tetapi mereka tidak menyangka Chen Sisi di samping Qin Chen begitu kuat sehingga dia dapat memblokir pesona Banshee. Di antara pasukan Banshee yang mempesona di depan, Qin Chen seperti dewa. Dengan setiap serangan, banyak Banshee yang mempesona dipenggal, dan pasukan Banshee yang sangat besar dihancurkan. Banshee yang mempesona berubah menjadi ribuan dan terpisah. Karena semua orang baik-baik saja, ayo pergi, ayo masuk lebih dalam. Ucap Qin Chen menjentikkan lengan bajunya, dan berjalan ke kedalaman, sambil menghitung keberadaan Shen Zhao Shengzi, sambil memahami aura Banshee yang mempesona ini, dan menghitung keberadaan master lainnya. Zhou Wusheng, Wei Shiking dan yang lainnya mengikutinya, mengamati segala arah, dan jauh lebih berhati-hati. Semua orang sedang berjalan, dan tiba-tiba, sekelompok besar Banshee pesona muncul lagi. Kali ini pesona Banshee bahkan lebih menakutkan. Kelompok Banshee yang mempesona ini sepertinya sedang mengepung seseorang. Qin Chen melirik dengan seksama dan melihat pedang tajam besar dipegang oleh seorang pria yang dingin dan tampan. Pedang tajam ini berisi rune tanpa akhir. Dan di samping pria itu, ada seorang wanita. Dari segi penampilan, dia hanya secantik Wuling dari istana Guanghan. Tapi dia memiliki temperamen yang tidak bisa diabaikan. Pada saat ini,
mereka berdua dikelilingi oleh banyak monster yang dipimpin oleh pesona Banshee. Dan mereka terus-menerus melawan. Itu Ku Gaofeng. Saya mendengar bahwa kali ini dia adalah pemimpin putra suci Tianyanzong. Dia adalah pendekar pedang langka Tianjiao dari Tianyanzong selama ribuan tahun. Dia telah memperbaiki kode rahasia seni pedang Tianyanzong ke tingkat ke-8. Bahkan dia bisa melukai tuan setengah langkah. Dan Kuanmu Liu juga sangat kuat. Dia adalah pemimpin putra suci Pavilion Minghui. Dikatakan bahwa orang ini luar biasa dalam kebijaksanaan, mahir dalam perhitungan, dan secara tak terduga terperangkap dalam pasukan pesona ini. Qin Chen, bagaimana menurutmu? Tianyanzong dan Minghui Ge tidak ada hubungannya dengan Guanghan Mansion kita. Apakah kita akan menyelamatkan dua orang ini, atau mengambil kesempatan membunuh mereka? Bisik Zhou Wusheng dan yang lainnya memandang Qin Chen, mengenali asal-usul pihak lain, bertanya kepada Qin Chen, dan siap mengikuti instruksi Qin Chen. Qin Chen berkata, bagaimana reputasi Pavilion Yanzong dan Minghui ini? Qin Chen bertanya dengan ringan. Sekilas dia bisa tahu bahwa keduanya sangat kuat, tidak lebih lemah dari putra suci darah. Sangat disayangkan bahwa mereka bertemu dengan Banshee yang mempesona. Ditambah dengan begitu banyak monster, keduanya hampir tidak bisa melawan dan jatuh ke dalam bahaya. Saudara Qin, Tianyanzong dan Pavilion Minghui keduanya terkenal, terutama Ku Gaofeng. Reputasinya luar biasa. Kita memiliki kerja sama sederhana dengan mansion mereka, dan hubungan kita dengan mereka tidak buruk. Wei Siking berkata, tapi setelah belajar Tianshan Mansion sebelumnya, mungkin tidak mustahil bagi mereka untuk berbalik melawan kita. Ucap Wei Siking, itu seharusnya tidak mungkin. Zhou Wusheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ku Gaofeng dan Tong Hu sangat berbeda. Seni pedang Tianyan dari Tianyanzong mewarisi jalan agung surga. Tianjiao seperti itu tidak akan menjadi orang yang jahat dan kejam seperti Tong Hu. Qin Chen berkata, Ben Sao hanya menargetkan orang-orang yang licik. Karena kedua orang ini memiliki temperamen yang bagus, mereka dapat diselamatkan. Ini adalah nasib yang baik. Ucap Qin Chen dan Sisi saling melirik, bertukar pandang, tubuh mereka berubah menjadi pita, dan mereka bergegas langsung ke pasukan Banshee menawan itu. Pada saat yang sama, suara Qin Chen terdengar di telinga Zhou Wusheng dan Wei Siking, pergi dan temui mereka berdua. Baiklah, jawab Wei Siking dan yang lainnya memimpin para Master Guanghan Mansion. Mereka bergerak seketika, dan mereka semua membantu Ku Gaofeng dan Kuanmu Liu yang terjebak dalam pasukan monster. Ketika melihat Qin Chen terbang masuk, pemimpin Banshee sangat marah, dan dengan peluit panjang, pesona Banshee yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Seketika nafas yang berdebar-debar meledak. Selain itu, di telapak tangan mereka tiba-tiba tombak hitam yang menakutkan muncul. Tombak ini panjangnya lebih dari 10 kaki, benar-benar gelap dan memancarkan suasana yang aneh. Oke, aku tidak menyangka pemimpin Banshee ini bisa melakukan serangan gabungan. Ucap Qin Chen terkejut, dan dia bergegas di depan Chen Sisi, dan pedang iblis hijau muncul di tangannya. Karena Banshee ini menggunakan seni bela diri dari klan iblis, Qin Chen secara alami tidak akan ketinggalan. Dua senjata iblis bertabrakan dalam kehampaan. Segera, kekuatan pada tombak hitam ditekan, dan mundur dengan keras. Manusia ini mencari kematian. Ucap pemimpin Banshee dan kekuatan di tubuhnya kembali ganas. Pada saat ini, pedang iblis kuno Qin Chen menebas. Saat berikutnya, Qin Chen langsung datang ke sisi pemimpin Banshee ini. 5 jarinya seperti kail, dan dia menangkap kepala pemimpin Banshee secara langsung. Segera, hukum aturan surgawi Banshee yang tak terhitung jumlahnya, dan aliran esensi diserap oleh Qin Chen. Dalam buku asal, halaman yang mewakili peradaban Banshee menjadi semakin jelas. Ribuan Banshee disedot dengan tajam oleh Qin Chen, semuanya meledak, dan kemudian mereka benar-benar terserap. Ketika tombak iblis kuno hitam hendak terbang melarikan diri, Qin Chen menamparnya dengan tangan besar dan memegangnya di tangannya.
Seni menambal langi, sempurnakan untukku. Ucap Qin Chen dan tombak iblis hitam bergetar hebat, kemudian meledak dengan keras, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dilebur oleh Qin Chen menjadi energi iblis kuno paling murni dan diintegrasikan ke dalam pedang kuno iblis hijau. Pedang iblis hijau bergetar hebat, seolah-olah seseorang yang sudah lama lapar sedang berpesta, menelan semua energi iblis kuno ini ke dalam tubuh pedang, dan tiba-tiba tubuh pedang hijau meledak menjadi cahaya hijau yang lebih intens. Dan ada sedikit kegembiraan di pedang iblis. Qin Chen melambaikan pedang iblis kuno, setiap kali pedang ditebaskan, ada aura pedang yang membubung ke langit, dan banyak iblis wanita Bansi dihancurkan oleh Qin Chen dengan satu pedang. Siapa ini? Mengapa dia begitu kuat? Apakah ini masih manusia? Gumam Tian Yan Zongku Gaofeng dan Paviliun Minghui Kuan Muliu, mereka melihat Qin Chen berjalan di langit, menghancurkan Bansi dengan satu pedang dan membunuh ratusan dari mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.